Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang pentingnya kompetensi manajerial dalam pokja pemilihan. Ya, seperti kita tahu, pokja pemilihan ini terdiri dari beberapa orang, baik itu pengelola PBJ, semuanya pengelola PBJ, atau ada gabungan pengelola PBJ dengan eh, PNS yang non pengelola PBJ. Eh, dalam satu kelompok kerja pemilihan itu akan ditunjuk satu orang yang akan bertugas sebagai ketua, ya. Biasanya yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau pangkatnya lebih tinggi. Nah, dari survei yang saya lakukan, survei kecil-kecilan ya, dari 100 orang yang saya survei itu 90% ke atas itu cenderung berpendapat bahwa kompetensi manajerial sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ketua pokja pemilihan. Karena meskipun program pemilihan atau proses pemilihan itu hanya sebagian kecil dari tahapan pengadaan barang jasa, tapi kualitas hasil pemilihan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil pengadaan itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas dari anggota pokja pemilihannya pun termasuk ketua pokjanya juga sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil pengadaannya. Eh, Sebenarnya kompetensi manajerial itu sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Mau tahu apa aja kompetensi manajerial? Ini dia. Ya, kompetensi manajerial pertama adalah integritas. Definisinya, ya, integritas itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, bukan rahasia lagi ya bahwa pokja pemilihan pun menghadapi risiko besar dalam proses pemilihan yang sangat bergantung pada tingkat integritas setiap anggota pokja pemilihannya. Nah, ketua pokja pemilihan harus bisa menjadi contoh buat anggota yang lain bahwa dia punya integritas yang kuat gitu ya, yang bisa ditiru oleh anggota pokja yang lain. Nah, kompetensi manajer yang kedua adalah ya, kompetensi manajer yang kedua adalah aduh, kerjasama. Kerjasama ini definisinya kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, program pemilihan juga pun karena terdiri dari beberapa orang juga tentunya harus punya kerjasama yang baik ya supaya tugas pemilihan penilaiannya bisa berjalan dengan baik. Kompetensi manajerial ketiga itu komunikasi. Definisinya, komunikasi itu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumen secara logis. Ya, dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan memujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya, seorang ketua pokja pemilihan harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik ya dalam rangka misalkan mendengarkan usulan-usulan dari anggota Pokja yang lain, kemudian mengajak anggota Pokja yang lain, memotivasi, mempersuasi, kemudian juga meyakinkan dan memberikan pemahaman yang jelas bagaimana proses pemilihan agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian, kompetensi manajerial yang keempat adalah orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil ini kemampuan untuk mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, proses pemilihan meskipun hanya sebagian kecil dari tahapan pengadaan barang jasa, tapi sangat berpengaruh terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dan juga tentunya akan berpengaruh pada organisasi. Ketua program pemilihan harus punya
kompetensi orientasi pada hasil ya. Harus berpikir, wah ini pengadaan ini, proses pemilihan ini, hasil pemilihan ini nantinya akan berdampak pada kinerja organisasi. Kompetensi selanjutnya yaitu pelayanan publik ya. Meskipun pengadaan jasa tidak bersinggungan langsung dengan publik, tapi apalagi dalam tahapan pemilihan ya. Tapi pelayanan publik yang definisinya adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, dan sekarang mengikuti standar pelayanan objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai, atau partai politik. Nah, ini pun tetap harus dimiliki oleh baik itu anggota pengujian pemilihan maupun ketuanya. Nah, apalagi ketuanya ya, ketuanya harus bisa menjadi contoh bagaimana dia punya pelayanan yang objektif, netral, dan tidak memihak, tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif contohnya ya dengan cara-cara tender yang tidak mengarah ke penyedia tertentu. Selanjutnya, kompetensi yang keenam itu pengembangan diri dan orang lain ya. Ya, meskipun dalam melaksanakan pokja pemilihan itu terbatas dari mulai review dokumen persiapan sampai dengan nanti penetapan hasil pengadaan atau penetapan pemenang, seorang ketua pokja ini harus bisa memotivasi anggotanya supaya ayo loh mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan diri kita, baik itu dirinya sendiri maupun anggota-anggota pokja lainnya. Dan seorang ketua pokja pilihan pun harus bisa melakukan kaderisasi kelak, mungkin anggota-anggotanya yang akan menjadi ketua pokja pilihan di paket pengadaan yang akan datang atau periode yang akan datang. Nah, bukan tidak mungkin Pokja Pilihan ini menjadi ajang ya, ajang kaderisasi, ajang pelatihan para PPBJ atau PNS yang non PPBJ namun berkecimpung di pengadaan itu sebagai latihan manajerial yang nantinya mungkin bermanfaat di jenjang atau jabatan atau karir yang lebih baik, yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kompetensi yang ketujuh yaitu mengelola perubahan ya. Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode untuk proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Nah, ini konkretnya ya, misalkan, ada update sistem baru. Nah, ketua POK ya ini harus bisa menjadi role model bagi anggotanya. Ayo kita beradaptasi dengan sistem pengadaan yang baru ya, pengadaan cara elektronik yang baru. Kemudian juga aturan-aturan terbaru ya, yang biasanya dari LKPP keluarin juknis terbaru, pedoman terbaru, atau lain hal ya, faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap perubahan. Nah, ini baik ketua maupun anggota Pokja Pemilihan harus punya kemampuan untuk bisa mengelola perubahan. Terlebih ketuanya ya sebagai ketua harus mampu mengajak anggotanya untuk bisa mengelola perubahan. Kompetensi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi alternatif, pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Sebagai ketua pokja pemilihan tentunya, sebagai ketua tim tentunya akan dihadapkan pada perbedaan pendapat, kemudian juga dihadapkan pada keputusan-keputusan yang kondisi yang genting, kondisi yang sulit, kondisi yang mendesak. Nah, seorang ketua Pokja harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cermat, ya, dengan prinsip kehati-hatian tadi, dengan sistematis, ya, supaya keputusan yang diambil tidak menguntungkan sepihak, tapi menguntungkan banyak pihak dan sesuai dengan koridor yang berlaku. Nah, itu tadi kompetensi-kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh ASN. Ini sebenarnya oleh ASN, semua ASN berhak mendapatkan atau mengenyam pendidikan diklat kompetensi manajerial ini. Sayangnya sebenarnya yang saya eh, ketahui sejauh ini ya, kita lebih fokus kepada diklat-diklat teknis, kompetensi teknis, sementara kompetensi manajerialnya dianggap diabaikan ya. Eh, dari pengalaman saya sejak 2011 menjadi Pokja Pemilihan itu seringkali dihadapkan pada ketuanya ini tidak memanfaatkan peluang yang sedemikian rupa ya kewenangannya sebagai ketua untuk menjadi ketua yang bisa memaksimalkan kinerja Pokjanya.
Dan tapi kadang juga saya dihadapkan pada ketika saya jadi ketua Pokja Milan, saya nggak punya kemampuan yang mumpuni untuk memanage anggota Pokja saya. Nah, oleh karena itu penting banget bagi kita semua, terutama yang dalam pembahasan ini adalah anggota Pokja Milian PPBJ itu bisa mendapatkan diklat kompetensi manajerial supaya bukan cuman berdasarkan intuisi aja, berdasarkan pengalaman aja, tapi kita juga dapat ilmunya, dapat teorinya, ya, sehingga apa yang kita amalkan pun menjadi bermanfaat. Kira-kira itu sharing saya pada hari ini, pada video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.